Yang pertama pertanyaan saya, Prof, apakah ASN P3K bisa naik pangkat? Ya, karena saat ini kan kita masih berada di level golongan 9. Nah, kemudian yang kedua, apakah ASN P3K nanti yang telah pensiun, apakah bisa juga mendapat gaji atau tunjangan pensiun seperti PNS? Karena kita kan sama Bu ASN juga. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi di sesi ngobrol pintar bareng Bu Dirjen, spesial ngabuburit live dari Palangkaraya. Bapak Ibu yang saya banggakan semuanya, di sore hari ini saya akan membahas seputar formasi dan seleksi ASN P3K tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya janjikan di awal, hari ini saya punya tamu spesial, yaitu Bapak Stefanus nih, yang telah lolos dan telah menjadi ASN P3K. Selamat sore Pak Stefanus, silahkan digabung di sini. Dan juga selain Pak Stefanus, juga ada Ibu nih, guru honor yang masih belum jadi P3K. Ini saya perkenalkan tamu saya berikutnya nanti dulu ya. Sekarang Pak Stefanus dulu. Selamat sore Pak, apa kabar? Senang sekali Bapak bisa hadir di ruang ngopi ngabuburit saya saat ini. Jadi ini acara saya sore, biasanya Jumat sore Pak Stefanus. Tapi karena saya saat ini sedang di Palangkaraya dan saya ingin menyapa guru-guru dari Palangkaraya, dan juga kebetulan ada Bapak nih yang sudah lolos P3K dari Palangkaraya. Pertanyaan saya nih Pak, apa sih Pak tipsnya supaya bisa mengikuti seleksi ASN P3K karena lolos seperti Bapak? Baik, terima kasih Prof. Senang sekali hari ini bisa bersama dengan Prof di acara ngopi, dan kebetulan saya di angkatan pertama lulus seleksi P3K. Memang harus ada persiapan sih Bu, terutama terkait dengan dokumen, legalitas, contohnya misalnya KTP, ijazah, pasporto, sebagaimana yang telah dipersiapkan melalui Panselnas. Gitu Bu, itu yang harus kita persiapkan buat kawan-kawan yang akan nanti mengikuti seleksi ASN P3K di tahun 2024. Mulai dari sekarang boleh siap-siapkan dokumen-dokumen yang ada terkait dengan apa yang menjadi persyaratan untuk seleksi di ASN P3K nanti. Kalau tesnya ada tipsnya nggak untuk lolos tes? Iya, saya punya tips. Alangkah baiknya teman-teman juga harus banyak membaca, ya, banyak membaca. Kemudian kalau perlu mengikuti bimbel, gitu, bimbel belajar untuk persiapan itu. Saya yakin pasti 90% pasti bisa. Ya. Lalu boleh berbagi praktek baik atau berbagi pengalaman setelah menjadi ASN P3K, apa sih yang berubah Pak selain gaji ya? Iya, makasih Prof. Jadi selama ini saya merasakan dampak dari menjadi guru ASN. Memang awalnya memang saya guru biasa ya, tetapi karena sekarang sudah dituntut kita harus menguasai IT. Nah, jadi di sekolah saya memang sebelum saya jadi guru kelas, anak-anak memang biasa belajar seperti model lama begitu. Nah, sekarang saya mencoba satu terobosan karena di sekolah kita ada media internet, akses internet, kemudian juga memiliki Chromebook, proyektor, laptop, handphone. Nah, jadi alat-alat ini yang saya pergunakan di kelas Bu. Jadi selain pembelajarannya juga menarik, karena ini kan siswa juga dituntut harus bisa memahami IT, menguasai handphone dan sebagainya. Jadi itu kita akan kolaborasi dengan guru-guru beserta anak-anak juga. Nah, sehingga di dalam pembelajaran mereka dibiasakan dengan alat-alat elektronik begitu. Ya, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan ke Pak Stefanus, saya juga mau menyapa seluruh keluarga saya, BPGP seluruh Indonesia, yang Bapak Kepala, Ibu Kepala yang sudah bergabung. Terima kasih ya sudah bergabung.
dalam gini, dan saya juga ditemani Kepala BGP Kalimantan Tengah loh, ada Pak Ketut yang juga ada di dekat saya di sini mengamati saya, dan juga kepada semua yang tadi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang juga sudah bergabung menyimak acara live IG. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Lalu Pak Stefanus, ada nggak sih pertanyaan buat saya, Pak? Iya. Mungkin mewakili teman-teman lain? Baik, terima kasih Prof. Saya sudah ada siapkan, ada 2 pertanyaan yang mewakili ASN P3K Kota Palangkaraya dan secara nasional khususnya. Yang pertama pertanyaan saya, Prof, apakah ASN P3K bisa naik pangkat? Ya, karena saat ini kan kita masih berada di level golongan 9. Nah, apakah itu terkait dengan jenjang pendidikan atau bagaimana ke depannya? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apakah ASN P3K nanti yang telah pensiun, apakah bisa juga mendapat gaji atau tunjangan pensiun seperti PNS? Karena kita kan sama Bu ASN juga. Terima kasih, Prof. Pertanyaan yang bagus sih, tapi sulit dijawab ya. Jadi buat teman-teman, memang regulasi yang berlaku, ya pertanyaan Pak Stefanus tadi, regulasi yang berlaku saat ini belum mengakomodir kenaikan pangkat P3K memang. Dan untuk ASN P3K sesuai dengan regulasi Undang-Undang ASN tahun 2023 saat ini, ASN P3K belum bisa mendapatkan gaji tunjangan pensiun seperti PNS. Namun jangan khawatir, sekarang di RP Turunan Manajemen ASN ini sedang dibahas juga bagaimana nanti jenjang karir untuk P3K, karena yang ada di undang-undang itu baru untuk PNS, sedangkan untuk P3K baru diusulkan di dalam turunan PP Manajemen ASN. Begitu juga nanti untuk pensiunnya ya, sedang diupayakan terus Pak Stefanus. Baik. Terima kasih Pak Stefanus sudah menemani saya. Silakan bisa kembali ini bergabung sambil menunggu waktu buka puasa ya Pak ya. Terima kasih. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.